Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, pertemuan yang keempat, kita akan mempelajari pada bab 2, yaitu tentang pidato persuasi. Pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang digunakan untuk meyakinkan audiensi atau pendengar agar percaya hingga mau melakukan sesuatu dalam suatu topik tertentu. Persuasi adalah bagian dari eksposisi. Eksposisi digunakan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang yang dibuktikan kebenarannya. Dengan mengambil satu sudut pandang dan membuktikan kebenarannya, kita bertujuan meyakinkan orang lain untuk melihat suatu persoalan hanya dari sisi itu. Lalu seperti apa pidato persuasif? Berikut adalah salah satu contoh terbaik dari pidato yang dibuat untuk memersuasi orang-orang untuk ikut bergerak memperhatikan dan menyelesaikan masalah pemanasan global warming, yang dibawakan oleh Greta Thunberg di 2019 UN Climate Action Summit atau KTT Iklim yang diadakan di kantor pusat PBB. Contoh pidato persuasi. Pemanasan global oleh Greta Thunberg di 2019 UN Climate Action Summit. Aktivis remaja Swedia Greta Thunberg menimbulkan kegemparan di PBB pada hari Senin 23 September 2019. Pidatonya sempat viral karena kritik pedasnya atas kurangnya tindakan para pemimpin dunia terhadap perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global. Berikut adalah naskah pidatonya, dipilah berdasarkan unsur dan struktur isi teks pidato. Pembukaan. Jika Anda bertanya pada saya, apa pesan saya? Maka pesan saya adalah bahwa kami akan mengawasi Anda. Ini semua salah. Saya seharusnya tidak di sini. Saya seharusnya berada di kelas sekolah, di seberang lautan sana. Namun Anda semua datang kepada kami, kaum muda, untuk menaruh harapan. Beraninya kau. Anda telah mencuri impian dan masa kecil saya dengan omong kosong Anda. Namun, saya salah satu orang yang masih beruntung. Sementara di luar sana, orang-orang menderita, orang-orang sekarat, seluruh ekosistem runtuh. Kita berada di awal kepunahan massal. Sementara yang bisa Anda bicarakan hanyalah uang dan dongeng tentang pertumbuhan ekonomi abadi. Beraninya kau. Isi pernyataan posisi. Selama lebih dari 30 tahun, sains sudah membuktikan dengan sangat jelas. Berani-beraninya Anda terus memalingkan muka dan datang ke sini mengatakan bahwa Anda sudah melakukan hal yang cukup. Ketika jalan politik dan solusi yang dibutuhkan masih tidak terlihat. Anda mengatakan bahwa Anda mendengar kami dan bahwa Anda memahami urgensi iklim. Tetapi tidak peduli betapa sedih dan marahnya saya tidak mempercayai semua itu.
Karena jika Anda benar-benar memahami situasinya dan masih terus gagal bertindak, maka Anda semua adalah orang jahat dan saya tetap menolak untuk percaya. Tahap argumen. Gagasan populer untuk memangkas emisi udara hingga setengahnya dalam 10 tahun hanya memberi kita peluang 50% untuk tetap berada di bawah suhu 1,5 derajat Celcius dan memiliki resiko untuk memicu reaksi berantai yang tidak dapat diubah di luar kendali manusia. 50% mungkin dapat diterima oleh Anda. Tetapi angka-angka itu tidak termasuk titik kritis, sebagian besar putaran umpan balik, dan pemanasan tambahan lainnya yang disebabkan oleh polusi udara beracun yang merupakan aspek keadilan dan hukum iklim. Mereka juga mengandalkan generasi saya yang harus menghisap ratusan miliar ton CO2 dari udara dengan teknologi yang nyaris tidak ada. Jadi, risiko 50% sama sekali tidak dapat diterima oleh kami yang harus hidup dengan konsekuensinya. Untuk memiliki peluang 67%, agar tetap berada di bawah kenaikan suhu global 1,5 derajat, usaha terbaik yang diberikan oleh panel antar pemerintah tentang perubahan iklim, dunia masih memiliki 420 gigaton CO2 yang tersisa untuk dipancarkan kembali pada 1 Januari 2018. Bahkan saat ini angka itu sudah turun hingga kurang dari 350 gigaton saja. Penguatan pernyataan posisi. Beraninya Anda berpura-pura bahwa ini semua dapat diselesaikan hanya dengan bisnis seperti biasa dan beber apa solusi teknis kecil lainnya. Dengan tingkat emisi saat ini, sisa anggaran CO2 akan sepenuhnya hilang dalam waktu kurang dari 8,5 tahun. Tidak akan ada solusi atau rencana yang disajikan sesuai dengan angka-angka ini. Di sini, hari ini, karena angka-angka itu tidaklah cukup, Anda semua seakan masih belum cukup dewasa untuk mengatakannya dengan apa adanya. Penutup, Anda mengecewakan kami. Tetapi para pemuda mulai memahami pengkhianatan Anda. Mata semua generasi mengenai masa depan menuju pada Anda. Dan jika Anda memilih untuk mengecewakan kami, saya katakan, kami tidak akan pernah memaafkan Anda. Kami tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Di sini, saat ini adalah di mana kita menarik garis. Dunia sedang bangun dan perubahan akan datang, suka ataupun tidak. Terima kasih. Cara memersuasi. Etika. Gunakan pendekatan etika yang berarti menyentuh audiensi lewat nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Emosi. Sentuh perasaan audiensi dengan cara membakar semangatnya atau justru membuat pendengar merasa terharu akan suatu kenyataan. Logika. Berarti memanfaatkan logika untuk memberikan efek setuju karena argumen masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Pada akhirnya, Greta juga menggunakan eksposisi
yang berusaha mengubah sikap atau pandangan seseorang mengenai suatu hal. Dalam hal ini, pandangan dan sikap tersebut adalah mengenai isu pemanasan global. Tujuan pidato persuasif. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan pendengar atau audiensi untuk melakukan sesuatu. Contoh nyatanya adalah bagaimana pidato Greta di atas menginginkan audiensinya agar mengubah pandangan, sikap, dan tindakan para pemimpin agar lebih memperhatikan kembali mengenai isu pemanasan global. Pidato persuasif adalah cara yang efektif untuk mengubah dan menggugah audiensi. Ada banyak unsur agar pidato persuasif berhasil. Namun, dengan beberapa persiapan dan latihan, kamu dapat berpidato dengan hebat. Jenis eksposisi. Eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Tulisan yang persuasif ini dapat kita temui pada editorial, surat kabar, pidato politik atau kampanye, media cetak, teks informasi dalam buku, surat kepada editor, pidato, ceramah, mempertahankan hak hukum, khotbah, dan sebagainya. Eksposisi yang dimanfaatkan untuk mempromosikan atau menjual produk, jasa, hingga suatu kegiatan atau aktivis, konser amal, pentas seni, dan sebagainya. Eksposisi yang digunakan untuk membela suatu kasus tertentu. Misalnya, selamatkan terumbu karang sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.